Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sama-sama, walau 1000 rebah di sisiku. Amin, amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Nyanyikan, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Jamah kami Tuhan malam ini, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Angkat tanganmu yang percaya kepada Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Tuhan kami. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku
kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Nah, hari ini firman Tuhan tentang iman dan kesehatan rohani. Iman dan kesehatan rohani. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang kelima. Filipi 4 ayat yang kelima, ayat yang ke-6, sorry ya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4 firman Tuhan berkata begini. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Alkitab itu menggambarkan iman itu seperti benih, betul kan? Benih itu hidup. Kapan hari itu ada mumi yang sudah berapa ribu tahun yang lalu zamannya Firaun, itu pada waktu muminya itu dibuka, itu mereka menemukan ada kayak titik-titik itu kayak ada, terus mereka selidiki ini apa yang ada di tubuh mereka. Mereka ingin menemukan sesuatu peninggalan lah. Terus mereka lihat ini kayaknya benih. Terus mereka tanam, saudara. Selama benih itu nggak mati. Kalau benih itu hanya mati kalau dimasukkan air yang mendidih, ya kan. Nah, karena di tubuh itu kan nggak ada tanah dan sebagainya, makanya itu nggak berakar. Terus itu ditanam dan itu bertumbuh loh, saudara. Nah, di situ untuk menunjukkan benih ini mau disimpan berapa ribu tahun. Selama itu nggak mati, nggak dimasak, ya kan. Benih itu tetap hidup. Makanya Alkitab berkata iman itu seperti benih. Makanya Alkitab berkatakan gini, sekalipun imanmu sebesar biji sesawi, sesawi itu terlalu sangat kecil paling kecil di antara bijian. Tapi Tuhan itu sudah mengatakan itu besar. Karena ini bisa bertumbuh. Itu bisa menjadi besar. Selama itu ditanam di dalam hidup kita. Tidak akan pernah mati. Makanya saya percaya ya. Kayak dulu ya masa remaja saya. Mungkin saudara semuanya seumuran saya. Dulu kan ada kebangunan rohani masa remaja. Betul kan? Itu kalau saya lihat, sekalipun mereka sempat lari-lari kemana, kayak murtad. Tapi pada waktu mereka dulu remajanya di zaman Tuhan, pasti balik. Semuanya itu pasti kembali. Karena benih itu, sekalipun mereka sempat pergaulannya bebas, pergaulan mereka kecewa dengan Tuhan. Mereka lari, tapi karena mereka pernah dijamah Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan, benih itu nggak akan hilang. Benih itu suatu saat, kan itu nggak pernah mati kan benihnya. Suatu saat mereka tahu, kok ternyata di luar Yesus kok nggak enak ya. Sekalipun aku lari kemana-mana, ternyata tetap nggak enak. Aku pernah dulu ngerasaan di zaman Tuhan, aku bisa damai sejahtera, aku bisa nangis. Aku pingin kembali ke cinta mula-mula. Waktu dia kembali, benih itu kemudian berakar kembali dan bertumbuh. Karena benih itu gak mati. Makanya kenapa anak-anak kita perlu bawa sekolah minggu, perlu bawa ke remaja, dan sebagainya. Karena kita percaya benih yang pernah ditanam itu gak akan mati. Sekalipun mereka sempat lari kemana-mana, tapi benih itu selama ada di dalam dirinya, itu gak akan pernah mati. Suatu saat, waktu dia kemudian kembali kepada Tuhan, itu langsung bertumbuh. Nah, saudara, benih iman itu perlu sebuah atmosfer ya kan. Benih itu kan kayak benih apel ya. Buah apel itu hanya bisa bertumbuh kalau berada di Malang misalnya. Kenapa? Karena dingin. Kalau ingin apel itu berada di Jakarta bisa bertumbuh, ya dibuat sebuah misalnya bangunan kaca atau kalau istilahnya sehingga cuacanya itu dibuat seperti Kota Malang. Jadi dia juga dingin. Nah, sehingga dia bertumbuh. Iman itu bertumbuh pada kerohanian yang sehat. Rohani kita itu perlu rohani yang sehat supaya iman di dalam hidup kita itu bertumbuh. Untuk mencapai kerohanian yang sehat, saudara, tubuh kita itu
hidup kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Betul ya? Untuk mencapai ke roh, itu harus melewati tubuh dan jiwa. Karena roh itu paling dalam. Jadi, untuk mencapai ke roh, itu harus pintu masuknya itu jiwa. Untuk memasuki jiwa, jiwa itu kan terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan. Untuk masuk di dalam pikiran, kehendak, dan perasaan, itu masuknya lewat mata dan telinga. Jadi, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat akan memperjadi di jiwa kita, akan mempengaruhi roh. Memang iman itu timbul pertama dari roh. Tapi jiwa yang tidak dibereskan akan membunuh roh. Contohnya, saudara, kayak nggak tahu saya kesaksian di sini apa. Saya dulu, waktu Tuhan ngomong bahwa kamu akan kupakai waktu dulu ya, worship leader. Kamu akan diurapi untuk menjadi worship leader. Saya percaya, 100% percaya, tidak bimbang waktu Tuhan katakan diurapi. Tapi untuk saya ngomong untuk mau jadi WL, untuk daftar aja, untuk ngomong aja, untuk singer, itu aja nggak berani ngomong. Untuk tampil aja itu nggak berani. Sehingga karena ketidakberanian saya, sekalipun iman saya 100% percaya kalau saya worship leader diurapi, jadi nggak? Nggak jadi. Karena mental saya menghancurkan apa yang ada di roh saya. Makanya Alkitab berkata, perbuatan bekerja sama, iman bekerja sama dengan perbuatan. Oleh perbuatan itulah imanmu menjadi sempurna. Kamu imanmu segede apapun, kalau kamu nggak melakukan karena jiwamu nggak diberesin, iman itu nggak jadi apa-apa. Makanya Alkitab berkata imanmu jadi sempurna kalau kamu berani melakukan. Makanya iman saja nggak cukup. Harus kita beresin yang di jiwa. Perasaan, pikiran itu diberesin. Makanya Alkitab selalu saya ulang-ulang. Kamu harus mengalami pembaharuan akal budi, pembaharuan cara pikir. Kenapa? Dengan itulah iman yang dalam dirimu bisa mengalir keluar. Itu sebabnya orang Kristen dikasih firman yang sama, ada lawatan Tuhan yang sama. Semua punya api yang sama, tapi enggak semua api itu jadi waktu di luar dengan sama. Kenapa? Karena roh kita dibungkus oleh jiwa. Di jiwa ini kalau mau punya kerohanian yang sehat, jiwa ini harus diberesin. Makanya kita itu seringkali menilai orang dewasa rohani itu lihat dari pengetahuan firman-Nya. Tapi di mata Tuhan dilihat dari karakternya, buah-buahnya. Makanya Alkitab berkata buah roh. Cara pikirnya bisa dikasih tanggung jawab apa enggak. Dulu ada seorang ibu ya, ini contoh. Dia mau pelayanan. Terus dia itu minta pelayanan, oh dia punya karunia mimpi, karunia penglihatan. Wah itu hebat lah. Pokoknya kalau ngomong saya tahu mimpi dan penglihatannya itu enggak sesat, itu benar. Terus dia minta pelayanan. Tapi waktu dia minta pelayanan, itu bikin suasana itu tambah ribet. Misalnya, tiba-tiba misalnya hari Minggu gitu ya, mau pelayanan. Sabtunya dia bilang gini, saya minta tolong ya karena besok itu ternyata saya ada acara. Jadi saya nggak bisa pelayanan. Kalau ibu jadi penjadwal, gimana? Apa yang bapak ibu lakukan? Langsung cari pengganti kan? Pasti toh. Langsung cari pengganti karena dia ngomongnya hari Sabtu. Minggunya diganti, orang lain yang kemudian melayani. Orang ini marah-marah. Dia bilang gini, kenapa si penjadwal ini nggak konfirmasi sama saya kalau saya diganti? Saya tadi itu sudah siap-siap, sudah dandan, saya sudah doa, sudah datang. Ternyata yang maju bukan saya, orang lain. Kenapa nggak konfirmasi? Yang salah siapa? Penjadwal atau dia? Terus saya bilang gini loh, kan ibu sudah ngomong kalau nggak bisa datang. Iya, tapi ternyata saya bisa. Loh, gimana kita tiba-tiba tahu ibu tiba-tiba bisa, ya kan? Harusnya ibu ngomong, saya ternyata bisa. Kenapa dia nggak tanya saya? Harusnya dia konfirmasi. Ini yang namanya tidak menghargai, kata gitu. Terus oke, ini selesai, ya udah. Terus akhirnya penjadwalnya ngomong, saya minta maaf.
Saya minta maaf ya Bu ya, karena tidak, ya kita mulai, ya gak apa-apa lah minta maaf merendahkan diri. Suatu saat bermasalah lagi, dia masih marah. Sampai ya kayak gitu kejadian, sampai suaminya telepon sama saya, "Pastor Deborah, tolong mari kita duduk bersama-sama untuk permasalahan ini." Hanya gara-gara penjadwalan itu, minta duduk bersama-sama. Saya bilang gini, "Duduk bersama-sama untuk apa? Diselesaikan. Diselesaikan apanya yang diselesaikan?" Karena istri saya itu gak dihargai, ini. Terus saya bilang gini, akhirnya masalah terus saya panggil dia. Ibu untuk melayani itu supaya semua orang supaya meringankan. Tapi kalau ibu tidak dewasa, justru membuat ribet suasana, lebih baik tidak pelayanan. Kok saya tidak boleh pelayanan ini loh? Kita itu kan Alkitab berkata saling membangun. Lah ini kan tambah nggak membangun. Sekalipun dia punya karunia mimpi dan penglihatan, sekalipun dia bisa memindahkan gunung, karakternya membuktikan dia masih kanak-kanak rohani. Di mata Tuhan rohaninya masih kanak-kanak karena belum bisa dikasih tanggung jawab, rewel. Di dalam keluarga sekalipun, oh suamiku itu seorang hamba Tuhan. Tapi di rumah bikin masalah. Rewel di rumah, gak bisa bertanggung jawab. Sebenarnya rohaninya masih kerdil. Makanya di mata Tuhan itu bukan tentang ahli ngomong, saudara. Orang itu bisa pintar ngomong. Tetapi gak semua orang bisa. Kecuali orang itu memang sudah diproses menjadi dewasa. Itu sebabnya bagaimana kita menjadi orang yang dewasa rohani. Alkitab itu ngajar kita diproses. Mau bertumbuh, dewasa itu pilihan. Meninggalkan keegoisan. Orang yang tidak dewasa itu egois. Pikirannya selalu pada diri sendiri, betul ya? Makanya Alkitab berkata, iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Sifat dosa itu kepentingan diri sendiri. Berpusat pada diri sendiri. Makanya orang di dalam Yesus, Alkitab berkata, aku memberi dan memberinya dalam segala kelimpahan. Artinya hidupnya, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Air hidup yang artinya dia bukan lagi mengambil. Tapi dia mengalirkan sesuatu. Itulah kedewasaan. Makanya kita gimana bisa dewasa rohani kalau kita sehat rohaninya. Sehat rohaninya itu kalau kita mulai beresin yang di hati. Dulu ya ada di Amerika, ada seorang ibu, anaknya itu sudah gede. Dulu saya belum kenal orang ini, belum pernah ketemu. Ada orang bilang gini, mesti ngomong gini, ada orang pesta gitu, saya nggak kenal grup mereka, bukan orang percaya. Cuma kan di Indonesia itu kan kelompok kecil ya kan. Kalau misalnya ketemu makan di restoran Indonesia itu akan ketemu orang-orang Indonesia. Karena restoran Indonesia hampir tidak ada. Jadi kalau ada satu itu kayak dirubung semut ya kan. Orang seneng ketemu orang Indonesia. Ada orang gini, nanti di pesta ada orang ini loh, orang gendeng itu tah gitu. Orang gendeng tahu ya, orang gila itu tah gitu. Terus suatu saat ada dengar lagi. Terus suatu saat saya ketemu dengan orang yang dibilang orang gendeng gitu ya kan. Itu ya gitu. Ternyata orang ini ribut, ketawa, udah kayak menguasai suasana. Ketawa kayak anak kecil. Saya ini kayak ingin semua orang memperhatikan dia, ketawa gitu ya. Terus waktu marah, dia guyoni orang itu seenaknya. Begitu dia diguyoni, nangis itu kayak anak kecil. Nangis sampai suatu saat waktu ibadah. Terus ke gereja kita kan ibadah. Itu kayak kerasukan setan, kayak nangisnya kayak anak kecil. Kerasukan setan. Kerasukan setan saya layani pelepasan selesai. Terus dia ke gereja lain, itu dia kerasukan terus. Terus pendetanya itu sampai tanya saya, orang ini kok kerasukan berkali-kali ya? Kenapa ya? Gitu kan. Kok nggak lepas-lepas setannya ya kan? Padahal orang Kristen. Saya bilang gini, ini sudah bukan setan. Ini kejiwaan. Kenapa kecewa? Karena dia tidak terbiasa mengendalikan dirinya. Kalau pingin teriak-teriak, kalau pingin marah, kalau ketawa-ketawa, nangis kayak anak kecil. Ini enggak dewasa. Sekalipun 7 hari seminggu dia di gereja, untuk jadi dewasa itu keputusan. Dia ada yang tidak sehat di rohaninya, saya bilang gini, karena ada di jiwanya yang tidak diberesin. Dia haus perhatian. Makanya segala sesuatu itu overreacting, overacting. Supaya orang memperhatikan. Jadi akhirnya
Diajari gimana caranya hamba Tuhan ini tanya aku, saya bersyukur dia tanya, "Kamu kok tahu ya bedanya antara roh jahat dan kejiwaan?" Ya tahulah. Kalau gitu gimana Bu Deborah ini caranya? Ya caranya anak ini harus diajar mengendalikan dirinya. Dia harus dikasih tahu, kita semua tahu itu bukan roh jahat. Tapi cari perhatian. Terus kemudian dikasih tahu, akhirnya suatu saat saya ngomong sama dia juga pribadi, "Kamu ini orangnya mungkin kepahitan, luka hati dulu, orang yang tertolak, akhirnya dia ngaku nggak pernah diperhatikan sehingga terbiasa mencari perhatian. Akhirnya setiap kali kamu mau marah, mau teriak, langsung kendalikan emosi. Karena itu bukan roh jahat. Tapi karena kamu nggak bisa kendalikan emosi, segala sesuatu yang over baru iblis masuk. Orang marah wajar, tapi kalau dikuasai kemarahan, iblis masuk. Saya bilang karena kamu membuka pintu. Nah, makanya rohani kita itu juga dipengaruhi dengan kesehatan jiwa. Yang di jiwa itu harus diberesin. Kapan hari saya ngelayani ada seorang ibu, sudah nenek ya, sudah berumur. Itu dia suka nyubiti perawatnya, anaknya semuanya dicubiti, diludahi semua saudara. Semua diludahi. Saya dulu cuma lihatnya di YouTube, saya tapi sudah diceritain orang ini gini, kenapa ya gitu ya. Waktu saya doain ya mungkin roh jahat ya tetaplah kita doain. Tapi itu bukan roh jahat. Roh jahat itu kan nunggangin, tapi pertamain di jiwa. Saya bilang, dia dulunya pasti ada kekecewaan dulunya ya kan, tapi belum beres dia sudah keburu lupa. Dia ternyata dia cinta sama suaminya ya kan, cinta banget sampai dia berkata, "Aku lebih cinta suamiku daripada Tuhan." Sampai waktu suaminya meninggal itu luka ya kan, kecewa, kok suamiku diambil. Lagi cinta-cintanya sama cucunya, cucunya menikah sehingga dia pergi, sehingga ada kecewa, ngerti ya? Kecewa sehingga kayak ada kemarahan yang dia tidak bisa ungkapkan, ngerti ya? Nah, itu yang disembuhkan jiwanya. Saya bilang jiwanya disembuhkan, makanya akan beres. Cuma orangnya kan sudah agak pikun, jadi ditunggu sampai dia bisa sadar, bisa diajak ngomong. Nah, saudara, orang Kristen itu seringkali cuma berfokus pada, kalau kita itu sehat rohani itu fokusnya itu ke roh. Enggak saudara. Jiwamu itu juga harus disembuhkan supaya rohmu ini tidak ada yang menghambat. Tidak ada penghambatnya. Makanya pada waktu Maria Magdalena, Maria saudaranya Lazarus waktu memecahkan buli-buli minyak narwastu itu kan dipecahkan buli-bulinya, betul? Supaya narwastunya keluar dan wanginya keluar. Buli-buli ini bicara jiwa. Makanya yang Tuhan proses selalu jiwa, baru roh kita. Yang kita kuatkan itu bisa berdampak sampai keluar. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya. Di dalam hidup, bagaimana kita bisa menguatkan, menyehatkan kerohanian kita? Yang pertama, kita harus menjadikan Tuhan kita adalah pusat. Jadikan Tuhan pusat bagi hidup kita. Kita sudah tahu ini ya. Kehidupan doa menjadikan Tuhan pusat di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua ini yang penting. Bagaimana kita membuat rohani kita itu sehat dan kuat. Berbahasa roh setiap saat. Ini hampir hilang. Ini harus kita bangun dalam hidup kita. Kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 4. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan berbahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Banyak orang di luar sana bilang gini, bahasa roh di gereja karismatik itu sesat. Kenapa? Karena bahasa rohnya gak ada yang menafsirkan. Salah saudara. Karena ada bahasa roh yang dipakai untuk membangun orang lain. Ada bahasa roh membangun diri sendiri. Diri sendiri gak perlu ada yang nafsirkan. Bahkan Alkitab berkata itu bahasa doa. Hanya kamu dan Bapak yang tahu bahasa roh itu bukan bahasa malaikat. Bahasa roh itu bahasanya Bapa sendiri, bukan bahasanya malaikat. Kalau bahasanya malaikat itu namanya bukan bahasa rahasia. Karena kalau malaikat tahu berarti iblis juga tahu karena iblis adalah malaikat yang jatuh. Jadi itu bahasanya Bapa. Bahasanya malaikat ada sendiri. Di Alkitab berkata bahasa malaikat ada sendiri. Bukan bahasa roh.
Jadi, waktu berbahasa roh itu kita sedang menguatkan roh kita sendiri. Tapi gak cuma menguatkan roh, yang di jiwa bukan dikuatkan, yang di jiwa dibereskan. Roh dikuatkan, jiwa diberesin. Yang mengakibatkan di dalam jiwa kita ini yang perlu diberesin kepahitan, kekecewaan. Itu harus diberesin supaya roh kita menjadi sehat. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menguatkan roh kita? Berbicara kepada pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Saudara, kenapa sih kalau present worship, kalau ibadah harus ada present worship dulu? Present worship itu menguatkan. Saya itu kalau lagi gak terlalu ada gak mood atau lagi biasa-biasa itu kalau lagi mendengar pujian yang semangat, itu ikut semangat, betul nggak? Ikut terbakar semangatnya, itu rohmu itu dibakar. Yang ketiga, apa yang kita harus bangun di dalam roh kita supaya sehat? Nah ini, yang kita harus bangun. Yang keempat, kok ketiga terus. Berbicara kepada jiwamu dan membangun kepercayaan. Kita harus belajar bicara kepada jiwa kita. Makanya banyak orang itu, saudara saya itu diberkati loh. Ternyata Michael Jackson, itu ditemukan catatan Michael Jackson. Kenapa dia itu bisa terkenal luar biasa? Itu ditemukan catatan dia sebelum dia terkenal. Itu dia nulis gini, aku akan berhasil dalam setiap apa yang aku lakukan. Kayak gitulah kata-kata yang gak persis ya, saya lupa. Terus dia bilang gini, aku akan menjadi terkenal, aku akan pokoknya aku akan berhasil, aku akan pakai lagunya, ininya semuanya itu dia punya percaya dengan apa yang dia katakan. Beberapa bulan atau beberapa tahun baru nggak sampai lama, itu semua yang dia tulis, dia percaya, dia kerjakan, itu terjadi. Ini kan diajar oleh Alkitab. Membangkitkan roh kita. Alkitab berkata begini di dalam Mazmur 42 ayat 11 berkata gini. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, Daud itu membangkitkan semangatnya, jiwanya sendiri dengan berkata, hei jiwaku, kenapa kamu gelisah? Kamu harus percaya kepada Tuhan. Makanya sekarang diajar kita semuanya anak-anak Tuhan berbicara di cermin kepada dirinya sendiri. Berbicara kepada diri sendiri sehingga kamu bangkit. Saudara, saya dulu orang yang minder. Saya orang yang pemalu. Saya suka ada di kaca. Kalau nggak ada orang, saya ngaca di kaca. Saya bilang, kamu akan berhasil. Kamu menjadi seorang pembicara yang berhasil. Kamu itu cantik. Kamu akan kamu dipakai Tuhan. Kamu percaya diri. Semua orang akan terkagum dengan semua yang kau katakan. Karena Alkitab berkata, kamu tidak mengajar seperti orang lain, tapi kamu mengajar dengan kuasa. Saya kutip Alkitab. Saudara, itu menguatkan roh kita sendiri. Dan engkau sedang menolak apa yang kita pikir di dalam jiwa kita. Yang kita selalu berpikir, kita tidak seperti yang kita pikirkan. Adik saya ya, kadang Tuhan itu nggak melakukan mujizat ya. Adik saya itu yang cowok, rambutnya rontok kan. Dulu saya sering ajar, kamu di kaca ngomong rambutku nggak rontok. Doa dia berusaha ya udah diperkatakan. Ternyata saudara ada temennya ngomong ini loh, pakai ini loh. Saudara ada, nanti pasti banyak yang ke saya ini obat saudara. Dikasih itu tumbuh saudara rambutnya. Lah kadang Tuhan tuh nggak langsung pakai mujizat, tapi pakai sesuatu. Tuhan pakai orang lain. Terus dia bilang, ya lihat ini rambut saya ini sekarang tumbuh, nggak cuma tumbuh tapi jadi hitam. Dia bilang gitu, wah puji Tuhan. Terus saya bilang gitu, ya udah ini nanti kasih sama orang lain. Nah saudara, kita itu harus membangkitkan kayak Daud. Daud itu tidak pernah kalah sampai akhir. Kenapa? Dia tahu bagaimana membangkitkan jiwanya, menguatkan rohnya. Karena kalau jiwanya beres, rohnya yang dikuatkan, tidak ada yang menghalangi. Makanya dia bisa menguatkan dirinya. Ini firman Tuhan katakan di dalam 1 Samuel 30 ayat
6 berkata begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melampari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, tidak begini. Waktu dia membaca firman dia kuat. Enggak, tapi dia juga menguatkan dirinya. Waktu kita membaca Alkitab, roh kita menjadi kuat. Tapi kadang jiwanya enggak kuat. Jiwanya kadang berpikir enggak mungkin. Yang sering ketakutan kan di jiwa. Makanya Daud untuk menjaga rohnya tetap sehat. Dia memperkatakan kepada jiwanya, hei jiwaku, percayalah kepada Tuhan. Dia menguatkan jiwanya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Makanya di Alkitab itu dikasih gambaran. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Bukan gini, 5 gadis yang tidak takut akan Tuhan dan 5 gadis yang takut akan Tuhan. Tidak. Atau 5 gadis berdosa dan 5 gadis yang tidak berdosa. Tidak, tapi bodoh dan bijak. Dua-duanya, 5-5-nya itu adalah orang yang percaya Yesus. Tapi yang 5 tidak bijak, yang 5 bijak. Bijak itu gini, dia tahu pada waktunya tidak bisa mengandalkan orang lain selain mengandalkan Tuhan dan diri sendiri. Pada waktunya tidak ada orang yang bisa menguatkan dirinya selain dirinya sendiri untuk menguatkan dirinya sendiri. Makanya Daud mau dibuang kemanapun, Yusuf mau dibuang di perbudakan, tidak ada orang beriman sekalipun. Walaupun Daniel dibuang atau Abraham, di tengah-tengahnya tidak ada orang percaya sekalipun, dia tetap menjadi percaya. Kenapa? Dia terbiasa menguatkan dirinya sendiri. Itu yang namanya Kristen bijaksana. Semuanya takut akan Tuhan. Gak semuanya bijaksana. Tuhan yang menguatkan. Aku akan meneguhkan hatimu, meneguhkan imanmu. Tapi kamu yang meneguhkan. Supaya kamu terlatih mengobarkan rohmu dan menguatkan jiwamu. Sehingga rohmu sehat dan kuat. Yang kelima. Bagaimana kita menjaga roh kita supaya tetap sehat dan menyala. Yang berikutnya adalah bernubuatlah pada masalah. Saudara, di dalam Yehezkiel 47 ayat 2-10. Saya tidak akan baca semua, saya baca yang ini aja ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Kita baca sama-sama ayat yang ini aja, 2-3. 1, 2, 3. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak pertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Semua tahu cerita ini? Tahu nggak? Ada yang nggak tahu? Tak ceritain kalau nggak tahu. Ini Yehezkiel mendapatkan penglihatan tentang tulang belulang. Berhamparan. Terus Tuhan bilang begini, kamu lihat tulang-tulang itu? Terus menurut kamu bisa nggak tulang-tulang itu hidup? Dia bilang bisa. Kalau gitu bernubuatlah kepada tulang-tulang ini. Waktu dia bernubuat, dia melihat tulang-tulang itu berdiri, keluar otot-otot, kemudian keluar daging yang menutupinya, kemudian dia bernubuat lagi untuk dia mendapatkan nafas hidup, maka itu menjadi tentara besar yang hidup karena dia bernubuat. Saudara, Tuhan itu katakan gini, menurut kamu tulang-tulang ini bisa hidup nggak? Kenapa Tuhan pakai tanya? Padahal Tuhan tahu bisa hidup, betul nggak? Kenapa Tuhan pakai tanya? Karena segala sesuatu akan terjadi menurut yang kamu percaya. Segala sesuatu terjadi kalau kamu melakukan imanmu. Makanya waktu dia ngomong, bisa Tuhan, mereka itu bisa hidup. Gak cukup. Tapi kamu yang harus bernubuat. Baru jadi. Waktu Musa mau membelah laut, Tuhan itu kan sudah kasih tongkat. Saudara, kalau Musa gak angkat tongkatnya, mau 3 bulan, itu tidak akan terbelah. Yang membelahkan Tuhan, ya, tapi tetap Musa yang punya otoritas. Musa enggak angkat tongkatnya, tetap tidak terbelah. Kenapa? Karena Tuhan mau tunjukin, imanmu harus kamu kerjakan. Makanya kenapa kamu harus beresin jiwamu? Karena jiwamu yang seringkali menghalangi rohmu. Karena iman itu gampang di roh. Makanya orang Kristen percaya Trinitas, percaya, rohnya percaya. Waktu mau jelasin, dek jiwa enggak tangkep.
Karena belum punya pengetahuan. Nah, itu sebabnya jiwanya diberesin sehingga dia bisa mengerjakan imannya. Alkitab itu mau kita roh kita kuat dengan 5 hal ini. Kita mau hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, pujian penyembahan. Yang ketiga, kita berbicara kepada jiwa kita sendiri, menguatkan jiwa kita sendiri. Yang ketiga, belajar bernubuat kepada masalah kita. Bernubuat kepada diri sendiri yang lemah, bernubuat kepada masalah, kita perkatakan. Karena sekali lagi, kita harus memandang setiap masalah itu kayak tulang kering. Kita melihat iman kita yang lemah kayak tulang kering, maka kamu yang harus menghidupkannya. Tuhan baru bekerja kalau imanmu kamu kerja. Karena Tuhan itu tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Kalau firman-Nya berkata iman bekerja sama dengan perbuatan, maka Tuhan akan menyuruh kita melakukan perbuatan supaya iman kita menjadi sempurna. Yang berikutnya, dunia kita. Jadi cara kita, Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sekali lagi, bahwa kita mengalami dikuatkan roh kita dengan membereskan jiwa kita. Roh yang sehat, maka iman kita menjadi sehat dan kuat. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ku terima sekarang kemenangan darimu.